Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa pada kesempatan kali ini. Sangat menarik sekali bahwa kita akan membicarakan apa yang disebut sebagai terapi paliatif dalam penanganan kanker. Tentunya Sobat Baper sekalian mungkin sebagian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengobatan paliatif. Tapi untuk itu, untuk memperjelas apa yang disebut sebagai pengobatan paliatif, kita jumpa pada kesempatan kali ini. Dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Rudy, adalah spesialis penyakit dalam dan konsultan dalam penanganan paliatif, dan juga Dr. Diah yang baru kembali ya dari Belanda untuk menyelesaikan pendidikannya khusus dalam penanganan paliatif. Dan kami ada Dr. Rudy dan Dr. Diah ini adalah tim paliatif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kami juga ada Dr. Nana. Dr. Nana ini dari Dinas Kesehatan yang sangat membantu pengembalian pasien-pasien kanker yang diobati di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang berasal dari DKI, berdomisili di DKI. Dan kami ada Suster Tuti. Suster Tuti ini adalah seorang perawat yang sangat ahli juga dan sangat mendalami penanganan paliatif, terutama dalam penanganan kanker. Jadi kita ketahui Sobat Baper sekalian bahwa penanganan kanker itu bukan hanya selesai dengan pembedahan, kemudian pemberian kemoterapi, kemudian radiasi. Tidak, masih banyak disiplin-disiplin ilmu yang harus terkait menjadi satu, sehingga kita akan menghasilkan hasil pengobatan yang sangat baik dan berguna bagi pasien. Baik, barangkali kita mulai dengan Dr. Rudy ya. Kebetulan di sebelah saya. Apa sih pengobatan paliatif itu? Dan kapan pengobatan paliatif itu harus diberikan? Baik, terima kasih Prof. Jadi paliatif adalah suatu pendekatan pelayanan klinis yang ditujukan kepada pasien yang sedang menghadapi penyakit yang mengancam jiwanya, penyakit yang serius, termasuk kanker di sini. Jadi kalau pasien sakit flu nggak perlu pengobatan paliatif ya? Iya, tentunya berbeda tadi. Ya, penyakit yang serius, kebanyakan penyakit yang kronis ya. Termasuk kanker di sini. Ya. Nah, kapan pengobatan paliatif itu harus diberikan? Ya, kembali Prof, tadi saya mungkin melengkapi bahwa bukan hanya
pasien saja yang kita hadapi, juga ternyata keluarganya. Dan menurut WHO, apa yang akan dapat diterima oleh pasien dan keluarga, bahwa kita juga ini akan membantu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang bisa dicegah atau kita harapkan tidak makin memburuk kondisinya melalui pendekatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kapan sih seseorang itu perlu mendapat pendekatan paliatif? Menurut WHO, perkembangan saat ini dianjurkan sejak diketahui penyakit dasarnya. Sejak pengobatan dimulai ya. Sejak mulai pengobatan. Ya, karena ini penting. Kenapa? Karena tentunya ini akan lebih banyak bermanfaatnya kepada pasien maupun keluarga dibanding kalau pasiennya sudah dalam kondisi yang sekarat. Ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Rudy. Bagi sobat baper sekalian, ada satu hal yang penting yang dikatakan oleh Dr. Rudy. Semua penting, tapi yang penting adalah pengobatan paliatif itu harus diberikan dari awal pengobatan itu berjalan, pengobatan kanker itu berjalan. Karena banyak sekali salah persepsi di masyarakat. Dianggap bahwa pengobatan paliatif itu adalah end of life. Tentunya bukan seperti itu. Jadi pengobatan paliatif di awal pasien mendapatkan pengobatan karena kankernya itu kan bisa dianggap sebagai pengobatan suportif ya. Jadi paliatif itu termasuk juga suportif, termasuk juga end of life. Baik. Nah, itulah yang akan saya tanyakan kepada Dokter Diah. Apakah kalau pasien mendapat pengobatan paliatif ini yang banyak dikonotasikan di masyarakat, kemudian artinya dia tidak akan sembuh kembali? Ya. Terima kasih Prof. Tati. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Prof. Tati sudah mengangkat topik ini. Prof. Tati ini adalah salah satu ahli kanker yang begitu besar perhatiannya terhadap pasien sehingga kemudian juga memiliki perhatian besar untuk pelayanan paliatif ini. Jadi saya terima kasih sekali Prof. Tati mau mengangkat tema ini di podcast yang baper ini, Prof. Kemudian menjawab pertanyaan Prof. Tati. Jadi menariknya paliatif itu memang awalnya dikenal untuk pasien-pasien end of life karena memang dia lahir dari hospice. Tapi kemudian studi menunjukkan bahwa ketika dilakukan pada pasien sejak dini ternyata memperbaiki kualitas hidup lebih baik daripada bila dilakukan ketika sudah end of life. Selain itu bahkan pada beberapa pasien bisa memperpanjang survival, Prof. Tentu itu bukan fokus utama layanan paliatif. Fokus utama bukan memperpanjang kuantitas hidup, tapi memperbaiki kualitas hidup. Nah, semenjak ada studi itu, maka kemudian bergeraklah paliatif ini menjadi lebih dini, Prof. Nah, kemudian studi yang lain menunjukkan bahwa ternyata pasien itu ada trajektorinya, ada perjalanan penyakitnya seperti ini untuk kanker ya. Jadi dia stabil, kemudian nanti tiba-tiba ketika dia sudah di akhir, dia akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah untuk fungsi fisiknya. Tapi ternyata untuk psikologis, sosial dan spiritual itu sudah terjadi jauh sebelum itu turun, Prof. Jadi pertama ketika diagnosis, kedua itu ketika drop dia, psikologis, sosial dan spiritual drop. Kemudian jadi ada 4 poin. Pertama ketika diagnosis, kedua ketika kemudian dirawat, ketiga ketika dia kemudian rekuren, keempat ketika end of life. Nah, mengetahui ini dan itu trajektori berbeda-beda. Kalau perjalanan pada penyakit elderly akan berbeda, perjalanan pada organ failure berbeda. Tapi pada prinsipnya kita mengetahui bahwa ternyata yang kita lihat biasanya fisik turunnya di akhir, kita membutuhkan paliatif di situ, ternyata tidak. Paliatif itu sudah dibutuhkan sejak diagnosis, gitu. Jadi sejak diagnosis pasien ini memiliki penyakit mengancam jiwa, kita perlu melakukan screening. Apakah dia termasuk pasien yang mungkin memiliki kebutuhan paliatif, Prof? Apabila screeningnya positif, kita lakukan pengkajian secara lengkap, Prof. Jadi tidak bisa jadi ini pasien diberikan layanan paliatif ketika dia masih kuratif bersama-sama dengan pengobatan yang bersifat kuratif, Prof. Dan pada saat itu mungkin fokus paliatifnya lebih ke psikologis tadi, dan ya betul, Prof. Suportif untuk masalah-masalah mungkin simptom burdennya belum terlalu besar, Prof. Ketika perjalanan penyakitnya sudah mulai jauh, biasanya simptom burden yang fisiknya udah mulai besar, suportifnya akan lebih ke fisik.
gitu. Dan di akhir-akhir mungkin lebih banyak ke end of life dan termasuk keluarga yang kita kuatkan. Seperti itu, Prof. Terima kasih dokter Dia. Jelas sekali ya sobat baper sekalian bahwa terapi paliatif itu bukan end of life. Itu pertama. Dan terapi paliatif itu bisa disandingkan bersama dengan terapi kuratif. Bukan berarti bahwa pasien kalau sudah dimasukkan ke dalam grupnya paliatif, kan kami di sini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kami mempunyai tim paliatif. Bukan berarti bahwa kalau pasien kita kita konsultasikan ke tim paliatif bahwa itu tandanya kita sudah menyerah untuk mengobati. Itu adalah sesuatu yang salah. Jadi memang terapi paliatif ini diberikan bersamaan dengan kuratif dengan tujuannya adalah memperbaiki quality of life selama pengobatan. Seperti itu kira-kira ya. Betul, Prof. Luar biasa sekali. Nah sekarang saya ingin bertanya, karena kan pasien kanker di Rumah Sakit Cipto ini kan banyak sekali ya, Suster Tuti kan tahu kan ya. Nah kalau kita lihat di perawatan kita kan berapa persen itu adalah memang pasien-pasien kanker yang membutuhkan perawatan. Tapi memang tidak semua pasien di Rumah Sakit Cipto ini berdomisili dari Jakarta. Nah, kepada Dokter Nana, gimana program perawatan paliatif ini di wilayah DKI? Oke, baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi kalau memang di Dinas Kesehatan itu kita punya rumah sakit dan puskesmas ya Prof. Untuk di rumah sakit alhamdulillah paliatifnya tidak jauh berbeda dengan RSCM. Namun mungkin di rumah sakit yang ada di DKI belum ada klinik khususnya, tapi tetap dilakukan layanan paliatifnya. Nah, sedangkan untuk yang di puskesmas sendiri atau di komunitas biasanya tenaga kesehatan akan bekerja sama dengan kader kesehatan yang ada di wilayah Prof. Jadi apabila kami mendapatkan informasi terkait dengan pasien yang butuh pelayanan paliatif, baik dari kader kesehatan atau ketika teman-teman nakes turun ke lapangan ke wilayah kerjanya, kemudian dari rumah sakit, maka pasien-pasien tersebut akan mendapatkan pelayanan paliatif sesuai dengan kompetensi teman-teman yang ada di puskesmas. Seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya pelayanan paliatif ini sudah memasyarakat, sudah turun sehingga puskesmas. Betul, Prof. Sampai ke vaskes primer. Betul, dan Prof. itu yang harusnya memang dilakukan. Akan tetapi sebenarnya kan next step-nya adalah kalau pelayanan paliatif ini ada di masyarakat ya. Ya. Nah itu belum semua wilayah mungkin ya. Sebenarnya Prof, kita juga bekerja sama dengan YKI Provinsi DKI Jakarta. Nah, teman-teman YKI Provinsi DKI Jakarta ini mereka tugasnya adalah membina teman-teman kader kesehatan yang ada di wilayah. DKI Jakarta terdiri dari 44 kecamatan di mana semua kecamatan itu memiliki perwakilan kader untuk dilatih oleh YKI DKI Jakarta terkait dengan materi paliatif tersebut, Prof. Jadi, memang sebenarnya di masyarakat ada kader paliatifnya, namun mungkin belum merata, Prof. Belum merata ya, dan itu. Implementasinya mungkin belum merata ya. Iya, makasih Dokter Nana, luar biasa sekali. Sama-sama, nanti akan ada pertanyaan lagi. Nah, Baik, sekarang Prof. Suster Tuti. Kan Suster Tuti banyak menghadapi pasien di perawatan ya kan, di gedung A atau bagaimana kira-kira kebutuhan mereka akan approach. Barangkali paliatif itu bukan pengobatan ya. Jadi lebih ke arah pendekatan ya atau approach ya kan terhadap approach paliatif ini. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Prof ya. Memang untuk paliatif ini tidak mudah ya Prof ya. Kadang ada beberapa pasien keluarga yang bertanya-tanya apa sih paliatif gitu. Kadang kita juga sudah menjelaskan paliatif seperti ini loh. Tapi mereka ada juga yang menolak kayaknya tidak perlu ke paliatif dulu gitu ya. Jadi memang ada beberapa keluarga pasien yang keluarga dan pasiennya yang kadang kita bisa, kalau pasien itu biasanya kalau sudah bisa masih kompeten untuk memutuskan, kita bilang ke pasiennya bahwa pasien ini sudah dikonsulkan ke paliatif. Dan mereka ada beberapa keluarga juga yang oh ya sudah, kalau memang sudah dikonsulkan bagaimana kelanjutannya kita jelaskan
pekerjaan di paliatif itu seperti apa sih, ya target rawatnya seperti apa, sampai dengan nanti pulangnya seperti apa. Itu tindak lanjut dari paliatif. Ya, Nah, seperti itu. Suster Tuti, pertanyaan tambahan. Kalau dilihat dari profil pasien-pasien kanker yang dirawat, tadi Dokter Rudi sudah mengatakan bahwa pendekatan paliatif ini bukan hanya untuk pasien, kadang-kadang juga untuk keluarga. Nah, banyakkah kalau Suster Tuti melihat di bangsal di perawatan itu keluarga dari pasien yang juga memerlukan pendekatan paliatif? Iya, baik, terima kasih. Beberapa pasien dan keluarga itu pada saat dikonsulkan ya Prof ya, itu sepertinya sangat butuh untuk perawatan paliatif, terutama jika kita sudah melakukan screening ya. Balik lagi, screeningnya itu dilakukan oleh dokternya, lalu dilaporkan ke perawatnya juga melakukan itu screening. Setelah dilakukan screening, apakah pasien ini mau dikonsulkan ke paliatif atau tidak? Ya, kalau ternyata dari dokternya oke, dilakukan tindak lanjutnya oleh paliatif, mereka sebenarnya ada beberapa keluarga yang memang amat senang pada saat dikonsulkan ke paliatif, karena ya itu tadi dibantu sampai dengan perawatan selanjutnya. Seperti itu, Prof. Makasih Suster Tuti. Kembali ke Dokter Rudi nih, Dokter Rudi. Kan perawatan paliatif itu kan salah satunya nyeri ya, pain ya. Seringkali ada beredar bahwa obat-obat yang diberikan untuk mengatasi nyeri, apakah itu akan menyebabkan ketergantungan? Ya, baik Prof. Terima kasih. Jadi tentunya pertama untuk pasien yang kanker yang kita hadapi, yang kita tangani, kita harus melakukan penilaian secara keseluruhan. Untuk masalah nyerinya ini, apa dasarnya, apa yang menyebabkannya? Tentu kita tahu bahwa penyebab keluhan nyeri pada seorang penderita kanker itu multifaktor. Bisa disebabkan oleh keluhan fisiknya karena adanya kerusakan organ atau jaringan. Bisa juga disebabkan oleh misalnya karena psikisnya yang tidak bisa menerima kondisi saat ini saat pasien menderita kanker. Jadi belum tentu nyeri itu benar-benar nyeri ya. Jadi sifatnya multifaktor, kompleks. Sehingga tentunya obat yang dipilih kita akan sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Prof tadi obat yang mengandung morfin. Morfin ya. Nah, tentu untuk morfin kita akan memberikan obat tersebut bila pasien membutuhkan dan ada kondisi yang tidak respon dengan pengobatan sebelumnya. Sehingga kita akan berikan. Memang morfin ini adalah salah satu obat penghilang nyeri yang paling kuat yang dapat membantu mengurangi keluhan sakit pasien. Tim medis akan mengatur penggunaan obat-obat tersebut sehingga tidak akan terjadi yang disebut tadi ketergantungan. Demikian. Terima kasih. Dokter Diah, dalam pekerjaan sehari-hari menjalankan pendekatan paliatif pada pasien, tentunya kan bukan pasien kanker saja ya. Barangkali bisa dijelaskan pasien apa saja, sebenarnya kriterianya apa seorang pasien itu memerlukan pendekatan paliatif. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan penting yang sering kali ditanyakan ya. Sebetulnya kita punya nggak sih list-list pasien paliatif gitu. Nah ternyata pasien paliatif itu tidak by diagnosis, sebetulnya by needs Prof. Gitu. Memang biasanya pasien-pasien membutuhkan dukungan paliatif atau pendekatan paliatif ini adalah pasien-pasien kronik dengan penyakit mengancam jiwa. Contohnya kanker salah satunya, tapi juga banyak sekali non-kanker. Misalnya pasien dengan CKD atau gagal ginjal, Prof. Pasien dengan gangguan liver yang sudah kronik. Kemudian pasien-pasien dengan infeksi, misalnya pasien TB dengan MDR, Prof. Atau HIV yang sudah AIDS. Atau pasien-pasien neurologis, baik itu Parkinson atau ALS. Kita bisa memikirkan demensia yang lain. Kemudian
Barangkali anak. hipertensi juga kali ya, Ya, hipertensi pasien yang hipertensi esensial. dengan HHD yang kemudian CHF, Ya. Prof. Itu sudah biasanya makin kompleks penyakitnya, biasanya kebutuhannya pun akan makin kompleks gitu. Nah, itulah biasanya di mana kita memerlukan pendekatan paliatif. Jadi pendekatan paliatif ini pada pasien-pasien yang kebutuhannya kompleks, Prof. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit kronik. Tapi pendekatannya sebetulnya bukan by diagnosis tapi by needs, Prof. Makanya sebetulnya ada screening paliatif, Prof. Ya. Demikian. Ya, terima kasih sekali Dokter Dia. Jadi jelas Sobat Baper sekalian, sebenarnya pengguna dari pendekatan paliatif ini bukan hanya kanker, tapi salah satu yang terbesar adalah kanker. Mungkin seperti itu betul. ya. Nah, Dokter Nana, kan kita ketahui bahwa pasien kanker dalam pengobatan di rumah sakit, kemudian suatu saat memilih untuk pulang ke rumah. Tentunya bagaimana nih? Mungkin ini pertanyaan bersama ke dok semua untuk Oke, kita simulasikan bahwa ini di DKI. Bagaimana prosesnya untuk bisa mendapat pelayanan paliatif di rumah? Oke, baik Prof. Seperti yang sudah dilakukan di DKI, Prof, kami di Dinas Kesehatan mendapatkan informasi pasien kanker atau pasien yang butuh pelayanan paliatif itu dari rumah sakit yang memang berjejaring dengan DKI. Kemudian nanti kami Berjejaring dengan Dinkes. Ya, semua rumah sakit yang Kalau di berjejaring. RSCM kita punya WhatsApp grup ya. Ya. Di kita juga ada WhatsApp grupnya, Prof. Enggak, untuk- WhatsApp grupnya kan kita dengan Dinkes kan? Dinkes, Iya, ada Prof. Nah itu kemudian nanti dari saya akan merujuk ke suku dinas kesehatan tingkat kota. Ya, Dari yang terkait ya. Dari kota akan merujuk langsung ke puskesmas wilayah pasien tersebut tinggal. Tinggal ya Prof. Kadang KTP-nya sama tinggalnya kan beda. Jadi ya tinggal di mana kita akan merujuk ke puskesmas tempat dia tinggal meskipun dia bukan KTP DKI. Iya, begitu Prof. Jadi kemudian nanti teman-teman puskesmas akan menghubungi keluarga pasien karena biasanya kami dari rumah sakit mendapatkan kontak keluarga pasien dan nanti puskesmas akan mengunjungi pasien sesuai dengan pesan atau notes dari rumah sakit keperluan untuk kebutuhan pasien paliatifnya apa. Seperti itu, Prof. Apakah itu yang program door to door, program pelayanan paliatif? Izin Prof, sebenarnya untuk door to door itu bukan hanya paliatif ya Prof. Jadi memang beberapa tahun lalu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Pemprov itu meluncurkan program yang namanya KPLDH Prof. Ketuk pintu layani dengan hati. Iya, ketuk pintu layani dengan hati, ya. Nah, program tersebut seiring berjalannya waktu merger dengan program Kemenkes yang namanya PISPK. Apa? PISPK? Ya, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, pada awalnya KPLDH ini dibentuk untuk melihat situasi kesehatan yang ada di wilayah. Jadi satu tim KPLDH itu akan diberi tanggung jawab terhadap wilayah tersebut. Dari mulai promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif. Jadi ketika teman-teman KPLDH ini turun ke lapangan, mereka menemukan masalah yang ada di wilayahnya, itu termasuk mungkin ada perlu pelayanan paliatif, maka teman-teman di lapangan akan melakukan tindak lanjut terhadap pasien atau keluarga tersebut. Seperti itu, Prof. Jadi Sobat Baper sekalian sudah mendengar banyak sekali informasi tentang sebenarnya ada loh. Jadi perawatan paliatif di rumah itu bisa didapat untuk masyarakat yang berdomisili di Jakarta. Ya tentunya nggak mungkin dari Dinas Kesehatan keluar dari Jakarta gitu kan, nanti Betul, dimarahin Prof. ya kan. Iya, Prof. Nah, jadi sebenarnya ada dan itu tapi mungkin informasi itu yang tidak terlalu sampai. Kami dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mempunyai kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI ya, yang dikoordinir oleh Bu Tuti ya. Jadi kalau pasien-pasien kami pulang ke rumah dan memerlukan perawatan paliatif, maka ada komunikasi langsung dari rumah sakit dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan akan menurunkan ke suku dinas yang terkait dan suku dinas yang terkait akan menurunkan ke puskesmas, tapi intinya pasien tersebut akan mendapatkan pendekatan paliatif. Iya. Gimana Bu Tuti, ada tambahan nggak mengenai
proses bagaimana seorang pasien di Jakarta yang ingin mendapatkan perawatan paliatif. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Sebelumnya saya cerita dulu alurnya ya, Prof ya. Jadi pada saat pasien ini dirawat di rumah sakit, sudah dilakukan screening paliatif, selanjutnya dirawat bersama dengan paliatif, kemudian kita lakukan family palliative meeting. Di situ kita untuk memutuskan target rawatnya apakah home care atau masih rawat lanjut gitu ya. Kalau ternyata home care, kita persiapkan untuk perawatan di rumah. Selanjutnya saya yang akan koordinasi. Biasanya keluarga agak sedikit ketakutan pada saat di rumah, apa nih yang harus dilakukan gitu. Tapi setelah kita beritahu bahwa kelanjutannya akan ada perawatan yang akan dilakukan oleh puskesmas, di mana pada saat pasien ini pulang rawat itu akan kita lanjutkan koordinasinya ke dinas kesehatan, selanjutnya dari dinas kesehatan ke Sudin dan ke puskesmas, dan nanti akan dilakukan kunjungan rumah. Dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh puskesmas, salah satunya misalnya kalau pasien ini terpasang NGT-nya lepas, biasanya penyakitnya banyaknya seperti itu, NGT lepas nanti akan dibantu pasang oleh puskesmas, atau kateter, atau misalnya ada dekubitus, itu pun akan dibantu perawatan dekubitusnya oleh puskesmas yang akan datang ke rumah, seperti itu. Luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dr. Rudy, Dr. Diah, atau juga Dr. Nana. Pada waktu pasien mengalami perawatan paliatif di rumah, apakah jadi masih terkait ya dengan pengobatan awal yang ada di rumah sakit? Ya. Ada komunikasi apa yang dilakukan oleh dokter di puskesmas itu dengan dokter yang merawat pada waktu pasien tersebut di rumah sakit? Bagaimana tuh? Ya, terima kasih Prof. Jadi memang betul. Tentunya pada awal-awal pasien pulang dari rumah sakit, kami akan bantu pantau pengobatan yang dari rumah sakit. Dan ini kita harapkan bisa mencapai transisi nantinya. Ya, kita transisi dan kita bisa mengalihkan ke puskesmas nantinya ke depan. Ya, kita harapkan kondisi pasien makin lama makin membaik. Jadi ada ke depan ini proses ini akan kita perkuat karena ini akan sangat membantu pasien dan keluarga. Kita tahu bahwa di rumah sakit kelamaan juga sebetulnya risiko juga untuk pasien. Ada infeksi, kemudian ada kondisi-kondisi lain mungkin lebih enak di rumah gitu Prof ya. Kalau misalnya kondisinya sudah lebih stabil. Jadi ini kita akan membuat sistem yang akan diperkuat begitu ya Dokter Nana ke depan, dan ini kita harapkan ya teman-teman di tempat lain juga bisa memiliki sistem yang sama sehingga tentu Indonesia makin kuat lah gitu integrasinya dari quality of life dari pasien akan dari lebih pasien-pasien baik. terjaga. Baik. Sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian nih, sebenarnya kan dengan adanya sistem rujukan BPJS, hal ini menjadi lebih mudah ya. Karena tidak ada pasien yang datang ke rumah sakit kita sebenarnya tanpa rujukan, kan harus ada kan. Dan rujukan itu pintu pertamanya kan adalah vaskes primer. Jadi tandanya misalnya ada pasien A di RSCM, pasti pasien A itu berasal dari suatu puskesmas tertentu. Barangkali itu juga bisa digunakan ya sebagai sebenarnya itu akan bersifat sebagai rujuk balik ya. Bagaimana tuh mengenai rujuk balik itu? Mungkin Dokter Nana? Ya, baik Prof. Terkait dengan rujuk balik pasien apapun itu ya Prof, pasti akan selalu dilayani oleh puskesmas. Cuman memang kita lihat case per pasiennya. Dan untuk paliatif sendiri apabila memang ada rujuk balik ya tentu kebutuhan paliatifnya akan dipenuhi oleh puskesmas sesuai dengan kompetensi di puskesmas. Namun memang beberapa penjaminan itu belum terlalu optimal ya Prof. Seperti itu. Tapi kalau untuk pelayanannya teman-teman puskesmas, nakes di puskesmas insya Allah tetap selalu sedia. Maksudnya penjaminan BPJS-nya? Iya, gitu Prof. Karena jadi kadang mungkin kebutuhan seperti NGT atau untuk yang lainnya itu harus kateter itu harus provide dari pasiennya seperti itu Prof. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan ini. Saya ingin cerita sedikit pada waktu saya dulu belajar onkologi radiasi di Jerman. Itu memang kalau saya mengembalikan pasien, selalu suratnya 2.
Satu ke dokter yang merujuk, satu adalah ke puskesmas tempat. Jadi tapi kan di sana sistem pos segala kan lebih baik. Dokter dia tahu kan yang baru pulang pasti akan sampai gitu kan. Jadi puskesmas itu terupdate juga apa yang dilakukan terhadap pasien itu di rumah sakit. Jadi pasien biasa kan kalau kita mengembalikan surat rujukan ada diagnosanya apa, tindakan kita apa, follow up-nya apa, itu juga terinformasikan ke puskesmas. Mungkin nanti suatu saat kita bisa bangun seperti itu ya. Suster Tuti, kemudian Bu Nana juga dokter-dokter paliatif kita nih yang hebat-hebat, bagaimana minimal kita buat itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai percontohan, dan itu mungkin akan digunakan di berbagai fasilitas kesehatan. Karena sekarang dimudahkan dengan BPJS, di mana BPJS tidak mungkin ada pasien nyelonong ke satu rumah sakit tanpa rujukan gitu kan, kecuali pasien private tentunya. Baik, Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar banyak sekali tentang paliatif ini. Sekarang waktunya kita akan memberikan message, memberikan pesan. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin sampaikan kepada Sobat Baper sekalian tentang perawatan paliatif ini? Barangkali kita mulai dengan Suster Tuti. Ya, baik. Terima kasih. Prof, untuk perawatan paliatif memang sebenarnya tidak semudah kita berucap perawatan paliatif ya, tapi memang kita pertama harus menjelaskan dulu perawatan paliatif itu apa, dan tidak mudah juga diterima oleh keluarga serta pasien ya. Setelah kita jelaskan, mereka akan terima apapun yang dilakukan gitu ya. Jadi intinya kalau keluarga sudah dijelaskan tentang perawatan paliatif, apalagi dibantu pada saat di rumah apa yang harus dilakukan, mereka amat senang untuk hal itu, karena mereka tidak merasa sendiri gitu. Ada teman-teman paliatif, walaupun mungkin kami tidak langsung datang, yang datang adalah pihak puskesmas, tapi pasien-pasien paliatif merasa terbantu seperti itu. Makasih. Silahkan Dokter Nana. Mudah-mudahan ya, Suster Tuti, komen saya barangkali cukup nggak ya petugas paliatif kita nih? Harusnya Harus nanti ditambah. Bu Nana yang bisa menjawab dari aspek keberadaan SDM sampai ke level fasilitas kesehatan primer ya. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya untuk Sobat Baper yang ada di mana saja di DKI Jakarta itu, pelayanan paliatif bisa loh dilakukan di puskesmas. Bisa loh. Ya. Puskesmas itu juga akan dibantu oleh kader kesehatan yang memang sudah terlatih dan mendapatkan wawasan dari YKI Provinsi DKI Jakarta. Jadi jangan takut untuk ke puskesmas untuk meminta layanan paliatif. Makasih Bu Nana. Silakan Dokter Dia. Terima kasih Prof. Dokter-dokter sekalian yang menonton dan mendengarkan podcast ini, saya tahu ketika memikirkan paliatif dan ingin mengkomunikasikannya ke pasien pasti tidak mudah bagi dokter-dokter sekalian. Nanti tipsnya adalah ketika memperkenalkan ini kepada pasien dan keluarga, mungkin bisa memperkenalkan seperti yang Prof Tati bilang, paliatif dan suportif. Jadi ini adalah layanan yang membantu membuat nyaman. Bukan berarti kita melepaskan pasien, nanti bersama-sama kami akan membantu membuat pasien merasa nyaman ya, dan ini kita berusaha sebisa mungkin meningkatkan kualitas hidup tanpa melihat masih dalam fase kuratif atau sudah tidak dalam fase kuratif lagi. Kurang lebih begitu, Prof. Tuh, baik, luar biasa sekali. Silahkan Dokter Rudi. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi tentunya ada RSCM sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional berkomitmen dalam mengelola kasus-kasus yang mengancam, termasuk juga kasus kanker. Dan pasien-pasien yang dirawat di RSCM kita akan mengelola secara holistik dengan pendekatan biopsikososial spiritual sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Tentunya kami akan membantu pasien-pasien kami selama dirawat, dan juga kami berkoordinasi khususnya untuk pasien yang tinggal di DKI untuk bisa keterlanjutan perawatan pengobatan itu tetap terjaga sampai di rumah dan dapat juga dibantu oleh pelayanan kesehatan di puskesmas atau di komunitas. Jadi jangan takut kalau nanti kalau dirawat di RSCM atau ada tim paliatif yang
ikut juga terlibat bersama-sama dalam pengelolaan pasien-pasien kami. Demikian, terima kasih Prof. Ya. Makasih Dokter Rudi, makasih Dokter Nana, Dokter Diah dan Suster Tuti. Luar biasa sekali Sobat Baper sekalian. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dengar. Bahwa sebenarnya you are not alone. Siapapun juga yang sakit tidak sendiri. Suatu saat memerlukan pengobatan, pendekatan paliatif. Saya tidak akan menyebut lagi dengan kata pengobatan. Paliatif ini adalah suatu pendekatan. Karena kalau pengobatan kan untuk orang sakit. Kalau paliatif ini kan tidak hanya untuk orang sakit gitu kan. Sakit secara fisik. Tapi secara psikologis atau barier-barier apa yang ada dalam menjalankan pengobatan itu bisa tersolusi gitu ya kan dengan bantuan tim paliatif. Dan tadi dokter semua juga mengatakan bahwa you are not alone. Kapanpun juga bisa meminta pertolongan paliatif dari puskesmas terdekat. Itu janjinya Ibu Nana. Nah kan seperti itu. Tapi apapun juga marilah kita mensyukuri bahwa pendekatan paliatif ini walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah jelas konsepnya dan bisa dinikmati oleh semua penduduk masyarakat yang berdomisili di Jakarta. Baik Sobat Baper sekalian, barangkali itu pesan-pesan atau informasi yang dapat kami berikan dari tim paliatif Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ditambah dengan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini keterkaitan keberadaan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini di Jakarta dalam pendekatan paliatif. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian dan tentunya masyarakat di sekeliling dari Sobat-Sobat Baper sekalian dan dapat dipergunakan. Barangkali itu. Untuk ini kami akan menyelesaikan perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Salam.